Sebenarnya isi soal Rizal Khalid gitu ya, itu kan sebenarnya udah kasus lama. Banyak pihak yang menantikan kapan ditetapkan sebagai tersangka waktu kasus Petra kan, ya. Tapi juga tidak muncul. Itu juga karena Jokowi tadi membubarkan Petra dan kemudian kasusnya hilang begitu saja. Ini yang kemudian harus dijelaskan kepada publik bahwa penetapan ini sebenarnya memang sudah dengan bukti yang cukup kuat, dengan perhitungan yang matang. Jangan-jangan ini sebagai langkah yang keliru gitu ya. Seharusnya nama dia tidak diungkap dulu, walaupun potensi bocor juga gede ya. Kemudian baru ketika ada di Indonesia baru dicokok misalnya begitu. Selesai itu atau dikatakan tuntas itu kalau semua pelakunya bisa diproses secara hukum, kemudian aset-aset kerugian keuangan negaranya kembali. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Akhirnya MRC, Muhammad Reza Khalid, Raja Minyak yang sangat terkenal namanya selama bertahun-tahun, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung pada 10 Juli 2025. Menyusul anaknya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah pada akhirnya Muhammad Reza Khalid dapat diproses secara hukum karena sekarang dirinya tidak ada di Indonesia? Itu kenapa kemudian ada rencana dari Kejaksaan Agung untuk menetapkan Reza Khalid sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Seberapa kuat hukum di Indonesia bisa menangani kasus yang diduga melibatkan Reza Khalid? Karena kita tahu dalam sejarahnya Reza Khalid ini dikenal sebagai orang yang licin. Bisa jadi karena bisnisnya adalah di minyak, sehingga dia licin ketika ditangani oleh penegak hukum. Nah, untuk membahas soal itu kita akan diskusi dengan Bung Emerson Yento dari Visi Integritas. Bung Emerson, Ya, man. Reza Khalid. Ya. Dulu waktu kita di ICW, kita sudah mendapatkan semacam ringkasan dari audit yang dilakukan oleh salah satu auditor besar di Australia, Kordamenta. Ini berhubungan dengan Petra, yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Jokowi waktu itu. Dan di dalam ringkasan audit itu sebenarnya nama Reza Khalid sudah disebut. Di situ juga dijelaskan bagaimana modus operandi dari praktek indikasi korupsi yang melibatkan dirinya yang selama bertahun-tahun itu terjadi dan merugikan negara. Karena dia bermain dengan Pertamina, dengan beberapa orang di Pertamina. Nah, sekarang sudah jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah penegak hukum akhirnya bisa menjeratnya atau nasibnya sama dengan para debitur BLBI yang kemudian kita tidak bisa lagi proses secara hukum karena tidak jelas rimbanya? Gimana Bung Eson? Ya, ini menarik ya. Jadi sebenarnya isi soal Rizal Khalid gitu ya, itu kan sebenarnya udah kasus lama. Banyak pihak yang menantikan kapan ditetapkan sebagai tersangka waktu kasus Petra kan, ya. Tapi juga tidak muncul. Itu juga karena Jokowi tadi membubarkan Petra dan kemudian kasusnya hilang begitu saja. Jadi pembubaran Petra itu seperti titik tengah, supaya ada kesan bahwa upaya serius mengatasi masalah korupsi di Pertamina. Di Pertamina itu dilakukan oleh Jokowi ya. Tapi kemudian proses hukumnya kan nggak berjalan sama sekali. Dan waktu itu kan KPK yang ngelit ya sebenarnya. Ya, walaupun juga tidak tuntas ya. Dalam artian tidak tuntas itu tidak menyentuh ke seorang Rizal Khalid ya. Nah, ini ada kejutan sebenarnya. Kejutan yang juga menarik yang kita lihat. Kejaksaan yang berani, justru Kejaksaan Agung berani menetapkan Rizal Khalid sebagai tersangka kasus korupsinya. Kalau bicara soal nilai kerugiannya kan dianggap fantastis ya, 280-an triliun rupiah. Nah, pertanyaannya begini, apakah penetapan Rizal Khalid ini sudah sesuai atau belum? Itu pastinya kejaksaan yang punya
argumentasi, punya bukti kuat soal kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa diproses lebih lanjut? Itu yang kemudian ditunggu oleh banyak pihak. Apalagi misalnya status Rizal Khalid kan diketahui atau disebut-sebut berada di Singapura. Kita punya pengalaman beberapa kasus korupsi yang diduga melarikan diri ke Singapura. Ada Paul Thanos yang juga saat ini juga DPO KPK dan juga belum Kasus iktp itu juga belum balik ke negeri ini gitu ya. dan itu sudah berbulan-bulan ya. Bukan ya, prosesnya beberapa bulan. Jadi sebenarnya sudah ada upaya permintaan resmi dari pemerintah RI untuk membawa Paul Thanos itu ke Indonesia, tapi sampai saat ini belum juga berhasil di Kabarnya Paulus Thanos sudah berwarga negara Singapura. Nah, itu yang juga perlu diwaspadai ya, bahwa kalau kasus itu dibawa ke proses hukum, kemudian orang sudah berganti keluarga negara, itu jauh lebih sulit gitu ya. Jadi misalnya pemerintahan Singapura juga belum tentu mau juga melakukan secara sukarela menyerahkan warganya misalnya ke proses hukum di Indonesia. Nah, kembali ke Rizal Khalid misalnya, yang juga belum muncul saat ini adalah penetapan dia sebagai daftar pencarian orang. Apalagi kan informasi yang beredar, Rizal Khalid sebenarnya sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali, tapi juga tidak hadir gitu ya, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini sebenarnya itu pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka kayaknya gitu ya. Nah, ini yang kemudian harusnya bisa menaikkan statusnya sebagai DPO. Kemudian menetapkan dia sebagai red notice ya, daftar pencarian orang kerjasama dengan pihak Interpol gitu ya, agar dia bisa dihadirkan ditangkap lewat kerjasama itu dengan Interpol, kemudian dibawa ke Indonesia misalnya lewat perjanjian ekstradisi, atau bisa juga sebenarnya dalam posisi tertentu. Itu kan sebenarnya bukan akhir segalanya. Kalau misalnya dia mangkir, dia tidak penuhi panggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu ya, sebenarnya ada beberapa langkah hukum yang bisa dilakukan. Pertama adalah dia bisa dilakukan penarikan sebagai tersangka korupsi yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun, di penarikan sementara paspornya. Jadi kalau penarikan paspor sementara kan dia nggak bisa kemana-mana, jadi mungkin kalaupun kabur bisa. Itu kalau dia hanya punya paspor Indonesia. Hanya punya paspor Indonesia, jadi dia sudah agak sulit keluar. Apalagi bisa penarikan kalau tidak dijalankan, itu bisa tahap berikutnya adalah pencabutan paspor. Apakah orang sekaya Rizal Khalid hanya punya paspor Indonesia? Itu juga menarik ya. Jadi kalau kita merujuk kasus Joko Chandra, dia punya beberapa kewarganegaraan ya. Di luar kewarganegaraan Indonesia, dia punya kewarganegaraan Papua Nugini, ada yang disebut-sebut misalnya di Amerika Latin, apalagi juga mungkin ada sindikat pembuatan paspor palsu yang itu bisa mungkin nggak harus palsu ya, karena ada banyak negara-negara yang menyediakan kecil ya. Ya betul. Ukurannya kecil, mereka sering disebut juga sebagai negara surga pajak, yang sebenarnya secara administrasi mudah sekali mendapatkan kewarganegaraan dari negara-negara itu. Ya. Mungkin hanya cukup menginvestasikan uang atau bahkan membayar ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, itu juga mungkin bisa. Sangat-sangat mungkin. Jadi segala hal pasti akan dilakukan lah untuk menghindari proses hukum. Nah, yang penting juga kita cermati, Rizal Khalid ini kan bisa dianggap sebagai salah satu miliarder ya. Iya. Dan pebisnis di sektor migas yang kita juga pasti melihat bagaimana koneksinya yang cukup kuat ke berbagai penguasa ya, berbagai pihak yang kebetulan sedang berkuasa. Ini kan dari periode rezim satu ke rezim berikutnya kan bagaimanapun Rizal Khalid ini punya pengaruh, ya, punya koneksi, punya relasi, dan bisa jadi salah satunya dibangun karena misalnya dia menyumbang kandidat tertentu, menyokong kandidat tertentu untuk pemenangan ya, untuk dana kampanye, dana politik dan lain-lain. Kita tahu di Indonesia itu kan ketentuannya sangat abu-abu, tidak jelas, tidak clear, sangat luas ya, sangat luas, sehingga
siapapun bisa menyumbang dengan angka yang sangat besar tanpa harus diketahui laporan itu apakah benar dari dirinya atau tidak gitu. Nah, dengan kerangka dan konteks politik yang demikian, apakah ini juga akan menjadi hambatan bagi kejaksaan untuk memproses lebih lanjut atau berhenti pada ya sudah ditetapkan sebagai DPO, setelah itu akan buyar dengan sendirinya? Ya, penetapan sebagai tersangka kan terhadap Rijal Khalid juga menunjukkan sebenarnya jangan-jangan ada peta politik yang berubah ya. Artinya apa? Kalau dulu di periode lalu dia aman-aman saja gitu ya, tidak tersentuh hukum, kemudian di periode sekarang itu kemudian muncul penetapan sebagai tersangka. Atau banyak orang yang juga mensinyali jangan-jangan cuma ganti pemain aja. Jadi ada pergantian pemain, jadi muncul mafia baru gitu ya yang juga bermain di sektor migas. Salah satu upaya menyingkirkan pesaingnya adalah penetapan sebagai tersangka. Tapi lepas dari itu kan jaksa atau Kejaksaan Agung punya bukti-bukti paling tidak ya yang cukup mendasar untuk menetapkan Rijal Khalid sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masih bisa diproses secara hukum atau tidak? Jawabannya adalah sangat mungkin. Jadi merujuk di Undang-Undang Tipikor di pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu jelas menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan secara sah dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Ini yang kemudian dikenal sebagai proses persidangan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa. Jadi kalau dalam kasus Rijal Khalid gitu ya, kalau dia juga sudah dilakukan segala upaya tidak berhasil, sebenarnya pihak kejaksaan bisa tuh melakukan upaya membawa Rijal Khalid secara in absentia tanpa kehadiran Rijal Khalid secara fisik ke pengadilan kemudian diproses. Dan presidennya sudah ada misalnya kita ambil kasus BLBI gitu ya. Ada 2 kasus BLBI yang divonis 20 tahun dan diadili secara in absentia tanpa kehadirannya gitu ya. Itu di 2 kasus. Kemudian kasus di luar BLBI ada kasus juga Bank Senturi. Di Bank Senturi itu ada 2 terdakwa kasus korupsi yang divonis 15 tahun. Mereka warga negara asing itu ya yang kemudian divonis secara in absentia. Nah, walaupun memang ini lagi-lagi kelemahannya adalah pertama dia nggak bisa dihadirkan karena mungkin di luar negeri nggak bisa dihukum menjalani hukuman penjara di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal uang pengganti mau bagaimana mekanismenya karena orangnya juga ada di luar. Paling nggak itu. Nah, ini yang juga harus kita kritisi ya. Seringkali kalau sudah melibatkan orang-orang besar, pengusaha-pengusaha kakap, itu kenapa ya fenomenanya itu ketika sudah tidak di Indonesia baru rame tuh. Ya, ditetapkan sebagai tersangka lah, dipanggil lah, diundang lah untuk pemeriksaan dan lain-lain. Kan semestinya ada tim intelijen ya yang bisa memberikan umpan informasi bahwa orang ini terdeteksi di mana, jika memang sudah atau sedang di Indonesia, kan bisa saja dilakukan segera penetapan atau pemanggilan paksa dan lain-lain. Tapi ini kan satu fenomena atau satu hal yang secara ideal kita nggak pernah punya nih. Jika kasus ini melibatkan orang-orang penting, ya kecuali ya kepala desa misalnya kan, kemarin dikejar-kejar sampai masuk sungai dan lain-lain. Nah, ini bagaimana ini melihat fenomena seperti ini, Bung Eson? Apakah memang ini suatu kebetulan? Artinya ya memang Rijal Khalid lagi di luar negeri gitu ya, dan kemudian karena nggak datang-datang dipanggil ya sudahlah TSK karena bukti-buktinya juga sudah memadai. Atau sebenarnya ada informasi-informasi yang kemudian bocor gitu ya, dan kemudian diterima juga oleh timnya Rijal Khalid ya, yang akhirnya membuat dia bisa siap-siap nih. Kalau saya mau ditetapkan sebagai tersangka ya saya lebih baik menyingkir, bersembunyi di negara lain kan. Ya, kalau kemungkinan itu ada ya. Mungkin kita masih ingat ada kasusnya Harun Masiku yang kemudian di Tenggarnya bocor
informasi penangkapannya kemudian segera cepat misalnya melarikan diri ke luar negeri gitu ya. Seingat kita juga Joko Chandra Joko Chandra juga termasuk waktu itu yang dianggap vonisnya ya. Ada vonis kemudian sebelum dieksekusi dia sudah kabur ke luar negeri. Jadi kemungkinan itu ada gitu ya. Apakah kemungkinan bocor kemudian dia melarikan diri atau ada kemungkinan lain misalnya memang sebenarnya posisi orang ini selalu ada di luar negeri. Jadi ini yang kemudian harus dijelaskan kepada publik bahwa penetapan ini sebenarnya memang sudah dengan bukti yang cukup kuat dengan perhitungan yang matang. Jadi bukan ditetapkan saat dia berada di luar negeri. Kan ini menimbulkan kecurigaan ya. Nah, di proses hukum itu yang kemudian akan menjawab apakah misalnya penetapan ini sudah dianggap benar atau tepat atau tidak, atau jangan-jangan ini sebagai langkah yang keliru gitu ya. Seharusnya nama dia tidak diungkap dulu walaupun potensi bocor juga gede ya. Kemudian baru ketika ada di Indonesia baru dicokok misalnya begitu. Bung Eson, ini mungkin poin terakhir ya. Soal reputasi kejaksaan terkait dengan proses hukum yang melibatkan tadi orang-orang penting. Kita tahu dalam kasus Joko Chandra, meskipun dia adalah DPO saat itu, tapi kan dia bisa keluar masuk ke Indonesia dengan sangat mudah karena dibantu oleh seorang jaksa yang namanya Pinangki, yang kemudian juga menjadi masalah hukum yang sangat serius beberapa waktu lalu. Artinya sudah ada presiden semacam itu ya, yang ini membuat kita juga harus waspada. Apakah memang dalam konteks yang berbeda, kasus yang berbeda, dengan melibatkan juga para pesohor gitu ya, yang selama ini dianggap sebagai oligark gitu ya, salah satu oligark di Indonesia, kemudian proses hukum itu menjadi lebih mudah gitu. Atau ya sulit karena jejaring mereka juga sudah cukup mengakar di berbagai tempat ya, dan di pusat-pusat kekuasaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi disebut soal kemungkinan pengadilan in absentia bisa dilakukan. Nah, ini ada satu hal yang menurut kita juga penting untuk kita cermati ya. Kita khawatir pengadilan in absentia itu sebenarnya win-win solution. Ya. Artinya penegak hukum dalam satu sisi itu sebenarnya juga tidak mau 100% ngegas gitu ya. Tapi supaya citranya, image-nya itu mereka serius menangani kasus-kasus korupsi besar, akhirnya diambil titik tengahnya. Ya kemudian berproses sampai nanti di titik pengadilan in absentia dilakukan. Tapi kita kan juga tahu, secara hukum internasional banyak negara yang tidak mengakui ketentuan mengenai pengadilan in absentia. Karena bagaimanapun dianggap itu bukan trial yang fair gitu. Di mana terdakwa tidak bisa mendefense dirinya sendiri dalam sebuah persidangan. Nah, konsekuensinya apa ini ketika pengadilan in absentia tetap dilakukan? Pertama, dari sudut pandang upaya ekstradisi. Ya, yang mungkin bisa dilakukan sebenarnya oleh penegak hukum. Ekstradisi ketika dia sudah keluar negeri. Yang kedua, dalam kaitannya juga dengan upaya aset recovery. Karena kalau di sini kan kerugian negaranya juga udah ratusan triliun. Mungkin saja asetnya Reza Khalid di luar negeri juga sudah banyak. Ya, yang selama ini terakumulasi dari bisnis-bisnis yang dia bangun bersama dengan Petral waktu itu begitu. Nah, ini bagaimana Bung Eson melihat situasi ini? Jadi ada kasus BLBI yang juga mengalami fase yang sama seperti kasusnya, mungkin kasus yang sekarang ya, yang mirip-mirip ya, dalam artian diadili secara in absentia, kemudian ketika mau dieksekusi dia melakukan perlawanan lewat pengadilan setempat. Seingat saya apakah di Singapura atau di Australia. Jadi dia merasa bahwa proses yang dilakukan tidak fair. Tapi tanpa kehadiran si sini, dan ini jadi terdakwa, dan ini akan jadi masalah hukum. Jadi kalaupun juga divonis, pertanyaannya adalah apakah orang ini bisa dieksekusi ke Indonesia secara in absentia ya. Pertama begitu. Kemudian yang kedua, apakah misalnya aset-aset yang di luar negeri juga bisa diproses secara hukum, karena tadi dia si pihak terdakwanya atau buronannya akan melakukan upaya perlawanan.
Nah, ini yang kemudian perlu juga diantisipasi ya, adalah jangan sampai misalnya karena tidak juga diproses secara in absentia, kemudian kasus ini menjadi mandek. Kita mungkin masih ingat ada kasus Samsul Nur Salim yang juga tanda kutip orangnya ya di Singapura. Karena KPK tidak bisa tidak juga membawa kasus ini ke proses hukum, ke persidangan secara in absentia, akhirnya kasusnya kemudian dihentikan. Karena KPK diberi wewenang untuk SP3. SP3 lewat undang-undang yang baru gitu. Nah, ini jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai penetapan tersangka Riza Khalid selesai gitu ya. Jadi idenya begini, jangan sekedar bongkar tapi tuntaskan. Jadi penetapan tadi ada sekitar 16 tersangka kasus korupsi yang terkait dengan Pertamina ini harus kejaksaan harus memberikan apresiasi gitu ya. Termasuk juga dianggap nilai kerugiannya juga fantastis. Tapi apakah ini bisa dikatakan selesai? Menurut saya belum. Selesai itu atau dikatakan tuntas itu kalau semua pelakunya bisa diproses secara hukum, kemudian aset-aset kerugian keuangan negaranya kembali misalnya ke negara, gitu Nan. Nah, yang terakhir tadi reputasi kejaksaan ketika sudah berhubungan dengan soal-soal seperti ini karena pernah punya presiden Pinangki. Nah, ini yang harusnya juga diantisipasi ya. Jadi kejaksaan sebaiknya belajar dari pengalaman yang sebelumnya untuk melakukan proses pengawasan terhadap internal mereka juga. Jangan sampai ada isunya kita sebut korupsi di balik penanganan perkara korupsi gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penyuapan gitu ya. Nyogok aparat untuk misalnya lolos dari proses hukum gitu ya, atau misalnya diberikan kemudahan-kemudahan gitu ya dalam penanganan hukum. Jadi pastikan Pinangki adalah kasus terakhir sebenarnya di kejaksaan. Jadi nggak boleh ada lagi kasus yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan itu yang kita harapkan terjadi di kejaksaan. Demikian sahabat integritas, kita berharap kasus Reza Khalid tidak hanya memberikan efek wow sesaat kepada publik ya, sehingga kita kemudian tercengang. Tapi setelah itu proses hukumnya menjadi tidak jelas karena Reza Khalid tidak bisa dibawa ke Indonesia. Apalagi kalau ngomong soal bagaimana pengembalian aset yang diduga diakumulasi, dikelola, disembunyikan karena dari hasil korupsi yang dia lakukan. Ini catatannya, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.